Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita masih dengan topik tentang non-current liabilities. Di video materi part yang pertama kita sudah membahas konsep dasar tentang non-current liabilities. Kemudian di video materi yang kedua kita sudah membahas tentang konsep dasar mengenai bonds atau obligasi. Dan kemudian di video materi yang ketiga yang tadi barusan kita sudah membahas tentang akuntansi atau pencatatan secara akuntansi atas bonds dan juga long term notes payable. Nah, di part yang keempat video materi kita ini kita akan membahas tentang bagaimana menyajikan, bagaimana to present non current liabilities atau long term liabilities atau long term debt ini di dalam laporan keuangan. Dan juga nanti kita akan membahas sedikit mengenai analisis keuangan yang terkait dengan long term debt atau utang secara umum ya, utang secara umum. Oke, kita mulai pembahasan kita. Jadi long term liabilities atau non current liabilities jelas ini merupakan kelompok liabilities. Kalau dia merupakan kelompok liabilities, maka dia nanti pasti akan disajikan atau akan dilaporkan di dalam laporan keuangan yang bernama neraca atau statement of financial position atau balance sheet. Karena dia merupakan kelompok liabilities. Sementara kelompok A, L, dan E itu posisinya pada suatu akhir periode akan dilaporkan di neraca atau statement of financial position. Jadi long term liabilities akan disajikan di neraca dan penyajiannya nanti tidak boleh dicampur-campur. Dia harus membentuk satu section atau kelompok tersendiri di liabilities. Jadi tidak bisa misalkan account payable kok dicampur dengan bonds atau obligasi, ya itu tidak boleh. Harus dikelompokkan. Kelompok yang atas itu adalah non current, kelompok yang atas itu adalah current liabilities. Kemudian kelompok di bawahnya adalah non current liabilities atau sebaliknya. IFRS tidak mengatur secara detail seperti itu ya. Cuman kalau di standar yang SAK yang dahulu yang belum mengadop IFRS atau dengan kata lain GAAP, standar akuntansinya Amerika, itu dia mengurutkannya, mengelompokkannya adalah di dalam neraca dia kelompokkan. Yang pertama disajikan adalah kelompok current liabilities ya. Yang disajikan pertama kelompok current liabilities. Kemudian di bawahnya ada kelompok non current liabilities atau long term debt. Itu pengelompokannya seperti itu. Nah, intinya adalah bahwa long term liabilities atau long term debt yang isinya ada bonds, ada notes payable yang long term tadi itu tidak boleh dicampur dengan current notes payable. Nggak boleh dicampur juga dengan account payable. Nggak boleh. Itu ya, intinya seperti itu poinnya. Jadi long term liabilities disajikan di neraca dan membentuk satu section atau kelompok tersendiri di liabilities. Non current liabilities akan disajikan sejumlah carrying value dikurangi dengan current portion of long term debt. Jadi nanti penyajiannya di neraca, misalkan bonds gitu ya, bonds akan disajikan di neraca sejumlah carrying value-nya. Jadi kalau misalkan tadi di tahun yang pertama itu diperoleh bonds, satu perusahaan mendapatkan bonds dalam artian dia menerbitkan bonds, maka kemudian dia jual, dia issued bond itu dan dia jual, kemudian laku 98.000 seperti tadi misalkan candlestick AG tadi, maka nanti yang akan dilaporkan di neraca bond payable-nya akan dilaporkan sebesar 98.000. Nah, 98.000 itu nanti akan dikurangi dengan portion atas long term debt yang akan jatuh tempo di tahun berikutnya. Nah, sekarang kita lihat, ini menarik nih. Pertanyaan saya, misalkan tadi kasusnya di candlestick AG. Di candlestick AG di tahun pertama itu kan berarti bonds payable-nya adalah 98.000. Pertanyaan saya, disajikannya adalah 98.000 ataukah 98.000 minus dikurangi dengan
current portion of long term debt yang akan jatuh tempo di tahun berikutnya, setahun ke depan. 98.000 kah atau 98.000 kurang? Jawabannya adalah 98.000. Lupa kok nggak dikurangi dengan current portion of bonds yang akan jatuh tempo pada setahun ke depan? Jawabannya adalah tidak. Neracanya adalah neraca tanggal 31 Desember tahun 2017. Sementara bondsnya diterbitkan 1 Januari tahun 2017. Berarti neraca untuk 31 Desember tahun 2017, saya tanya, ada nggak bagian atau portion of these bonds yang 98.000 sell at discount tadi itu, ada nggak yang bagian yang akan dilunasi untuk sepanjang tahun 2018? Ada tidak? Jawabannya adalah ya tidak ada. Kok bisa nggak ada, Pak? Loh, kan ini maturity date-nya jatuh temponya adalah tanggal 1 Januari tahun 2022. Berarti berapa gitu loh yang akan jatuh tempo pada tahun 2018? Ada nggak? Jawabannya adalah ya tidak ada. Lain hal kalau nanti si Candlestick AG dia akan menerbitkan laporan keuangan, dia akan memproduce laporan keuangan berupa neraca pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Nah, nanti 31 Desember tahun 2021 jelas di situ current portion of bonds yang akan jatuh tempo setahun ke depan, yaitu tahun 2022, jelas itu nanti bonds payable-nya akan menjadi current semua. Ya, current semua. Tentu saja bukan 98.000. Loh Pak, kok bukan 98.000? Ya bukan, carrying value pada tanggal 31 Desember tahun 2021 jelas bukan 98.000. Ya, jelas bukan 98.000. Paham ya sampai di sini ya? Oke, jadi untuk 31 Desember tahun 2017 jelas tidak ada current portion of these bonds yang akan dilunasi sepanjang tahun 2018. Dapat dipahami itu ya? Oke. Ini aturan dasarnya memang NCL, non current liabilities, akan disajikan sejumlah carrying value dikurangi dengan current portion of long term debt. Kita lihat contohnya di Pak Keso. Misalkan dia ada perusahaan namanya Guangzhou Limited. Statement of financial position parsial karena hanya mau ngelihat non current liabilitiesnya aja, in thousands, dalam ribuan apa nih? Dolar ya, ribuan dolar. Bukan ribuan dolar nih, ini apa nih? Yen kalau nggak salah ya. Dalam ribuan yen. Jadi si Guangzhou ini punya bonds payable 10%, ini berarti stated rate-nya 10%, due jatuh tempo di tahun 2020. Ini nggak tahu nih tahun berapa ini ya, tanggal berapa ini neracanya. Tapi yang jelas dia akan jatuh tempo di tahun 2020. Dilaporkan sebesar 920.000. Ya, 920.000. Kalaulah ini merupakan laporan keuangan tanggal 31 Desember tahun 2017, maka jelas ini dia tidak punya current portion of long term debt yang akan jatuh tempo sepanjang tahun 2018. Gitu, ya. Dan yang jelas ini pasti bukan neracanya bukan tanggal 31 Desember tahun 2019. Karena kalau ini 31 Desember tahun 2019 jelas ini tidak boleh berada di kelompok non current liabilities, melainkan ini pasti akan menjadi current liabilities. Paham ya? Lupa kan dia bayar bunga. Bayar bunga itu bukan current portion of long term debt. Bunga itu bukan current portion of long term debt. Ingat-ingat itu, ya. Kecuali kalau kayak di sini ada mortgage payable ya, mortgage payable yang seperti contoh kita di Mongkok tadi, perusahaan namanya Mongkok tadi itu yang kayak KPR itu, dia pasti ada cicilan. Nah, cicilannya itu merupakan current portion of long term debt. Cicilan untuk tahun depan itu adalah current portion of long term debt yang akan dibayarkan setahun ke depan. Nah, itu jelas menjadi current liabilities. Oke, berikutnya ada mortgage payable 11% effective interest rate-nya, due jatuh temponya tahun 2026 and secured by plan asset. Plan assetnya apa? Karena ini mortgage jelas plan assetnya adalah real estate.
entah ruko atau rumah atau bangunan atau tanah, jelas ini ya. Ini secured secured apa nih? Secured notes ya, secured notes payable, disecure dengan real estate. Nah, ini nilainya adalah 500.000. Nilainya 500.000. Jelas ini bukan current, ini jelas ini long term notes payable, long term mortgage payable 500.000. Sehingga total non current liabilitiesnya si Guangzhou adalah 920 ditambah 500 sama dengan 1.420.000 yen. Ya. Itu contoh penyajian dari non current liabilities. Paham ya sampai di sini ya? Yang jelas di sini ini pasti adalah carrying value. Oke. Berikutnya kita masuk ke analisis keuangan terkait dengan debt. Jadi analisis rasio terkait dengan utang atau debt. Ada namanya debt to asset ratio. Saya singkat DAR, debt to asset ratio. Debt to asset ratio rumusnya adalah, namanya aja debt to asset, berarti rumusnya adalah total debt, total liabilities dibagi dengan total assets. Kan simple kan? Rasionya adalah rasio utang terhadap aset. Berarti pembilangnya adalah utang, penyebutnya adalah aset. Kan gitu. Sehingga rumusnya debt to asset ratio adalah total debt atau total liabilities dibagi dengan total asset. Nah, debt to asset ratio itu mengukur ketersediaan aset tetap sebagai jaminan untuk utang perusahaan. Saya ulang, mengukur ketersediaan aset tetap sebagai jaminan untuk utang perusahaan. Ya. Jadi gini, misalkan ini nggak hanya aset tetap di sini ya, mengukur ketersediaan aset ya. Ketersediaan aset ini bukan aset tetap karena kita membahas tentang debt to asset ratio. Mengukur ketersediaan aset sebagai jaminan untuk utang perusahaan. Jadi maksudnya gini. Kalau total asetnya perusahaan itu 100, katakanlah demikian, kemudian utangnya itu 10 ya. Total asetnya 100, total utangnya 10. Berarti total equity-nya adalah 90, kan gitu. Maka debt to asset rasionya adalah 10, total debt-nya kan berarti 10 dibagi 100 total assetnya. Maka 10%. Ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak itu nanti harus ada pembandingnya. Harus di-compare terlebih dahulu. Harus ada pembandingnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya 10%, ini relatively bagus lah. Enggak begitu. Bagus atau tidak itu relatif. Kata-kata relatif itu artinya butuh pembanding, butuh comparison. Kalau misalkan rata-rata perusahaan dalam satu industri yang sama, katakanlah misalkan perusahaannya perusahaan manufaktur untuk memproduksi garmen gitu misalkan, industri garmen, pakaian, kain. Misalkan rata-rata industrinya, semua perusahaan yang industri garmen itu tadi di rata-rata itu rasio debt to asset ratio-nya rata-ratanya adalah 20%. Nah, tadi di contoh saya ada satu perusahaan debt to asset ratio-nya 10%. Berarti gimana dong? Bagus. Ya, bagus. Tapi kemudian kalau di contoh yang lain dibalik, ada satu perusahaan sektor industri garmen, debt to asset ratio-nya adalah 30%. Artinya sumber daya organisasinya 30%-nya itu disokong atau didanai oleh liabilities. 30%. Rata-rata industrinya cuma 20%. Bagus atau tidak? Jawabannya adalah nggak bagus. Karena rata-ratanya ini 20% kok dia nyampe 30%. Ya nggak bagus-bagus amat gitu loh. Artinya sudah di atas rata-rata. Gitu. Apalagi kalau misalkan debt to asset ratio-nya 70%. Misal rata-rata industrinya cuma katakanlah misalkan 30%. Wah, itu jelek sekali itu. Artinya adalah maka si investor ngelihat nih. Kalau dia menerbitkan non current liabilities baru, contohnya dia menerbitkan obligasi baru. Dia pelajari laporan keuangannya, kemudian dia lihat, ini debt to asset ratio-nya si perusahaan yang mau menerbitkan bonds ini katakanlah misalkan 60%. Padahal rata-rata industrinya itu cuma 30%.
itu nanti investor akan mikir, ini nanti perusahaan yang mau menerbitkan obligasi baru ini kuat enggak nih bayar bunga, cicilan bunga, dan bayar pokok nanti di maturity date, pokok utang di maturity date, bisa apa enggak, sanggup atau enggak, wong dia utangnya saja sudah 60% dari total resourcesnya. Nah, itu otomatis investor akan mikir di situ, ya. Jadi si debt to asset ratio itu merupakan persentase utang terhadap aset perusahaan, jelas. Semakin besar persentase debt to asset ratio, maka semakin besar pula risiko gagal bayar atas perusahaan tersebut untuk utang yang dia miliki. Ya seperti saya contohkan tadi ya. Investor akan mikir, nah ini rata-rata industri debt to asset rasionya itu cuma 30%. Lah kok perusahaan ini yang mau menerbitkan obligasi baru ini debt to asset rasionya sudah 60%. Coba. Kan itu, wah ini jangan-jangan nanti nggak kuat bayar ini, kan gitu ya, nggak kuat bayar cicilan utang dan nggak kuat nanti bayar pokok utang di maturity date. Nah dia investor akan berpikir seperti itu. Dan gimana kalau ada pilihan perusahaan yang lainnya yang sejenis, kemudian debt to asset ratio-nya itu cuma 10% dibandingkan dengan yang dia mau menerbitkan obligasi baru, debt to asset ratio-nya 60%, oh investor jelas akan milih perusahaan yang debt to asset ratio-nya 10%. Karena risiko gagal bayar atau default risk-nya itu nanti akan lebih kecil yang baru 10% itu debt to asset ratio-nya. Ngerti ya? Oke. Kemudian ada namanya times interest earned. Times interest earned. Berapa kalikah interest terhadap terhadap profit? Interest dibandingkan dengan profit itu berapa kalinya gitu loh. Ya, dengan profit, interest dibandingkan dengan profit itu berapa kalinya. Rumusnya adalah kita lihat income statement dari bawah, kita runut ke atas. Net income yang paling bawah ditambah dengan tax expense. Kenapa ditambah dengan tax expense? Kita mau ke atas. Ya, ditambah dengan tax expense, kemudian ditambah dengan interest expense. Ya, jadi nanti akan ketemu earning before interest and taxes. Nah, net income ditambah tax expense ditambah interest expense ini kemudian dibagi dengan interest expense. Nah, itu nanti akan menunjukkan berapa kali kah profitnya, itu berapa kalinya kah interest expense. Jadi ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas utang. Nah, times interest earned ini fungsinya adalah untuk mengukur perusahaannya ini nanti kuat atau enggak untuk membayar cicilan bunga atau interest yang akan dibayarkan secara periodik atau berkala, itu kuat membayar atau enggak gitu. Semakin nilai times interest earn-nya itu semakin besar, maka berarti semakin mudah bagi perusahaan itu untuk bayar cicilan bunga atau interest tadi. Jadi semakin besar persentase TIE, maka time interest earned maksudnya, maka semakin kecil lah risiko gagal bayar perusahaan itu dalam rangka untuk membayar bunga kepada kreditur. Ya, bayar bunga kepada kreditur. Dapat dipahami ini ya. Jadi kan ini profit nih. Profitnya tapi profit yang before interest expense dan before taxes expense. Jadi net income ditambah tax expense ditambah interest expense dibagi dengan interest expense. Berarti logikanya semakin berkali-kali lipat besarnya profit terhadap interest expense, berarti kemungkinan gagal bayar perusahaan tersebut atas cicilan bunga itu semakin kecil. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya di bukunya Pak Keso. To illustrate these ratios, we will use data from LGR Korea recent annual report. The company had total liabilities 22.839 billion, total asetnya 35.528. So, oke. Berarti kita sudah punya total liabilities 22.839 dan kita sudah punya total asetnya 35.528. Berarti kita bisa menghitung debt to asset ratio, yaitu total liabilities 22.839 dibagi total aset 35.528. Sehingga debt to asset ratio-nya adalah 64,3%.
Simpulannya LG has a relatively high debt to asset percentage of 64.3%. Its interest coverage of ini yang TIE-nya. Oke. Jadi ini 64,3%. Ya, 64,3% rasio utang terhadap asetnya. Nah, ini bagus atau tidak? Sekali lagi ini dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Ini nggak ada keterangan rata-rata industrinya. Misalkan rata-rata industrinya debt to asset rasionya misalkan 50%, misal 50%. Maka ya ini tergolong sudah tinggi, ini melebihi ambang batas gitu. Kalau misalkan rata-rata industrinya itu nyampe 70% debt to asset rasionya, ya ini masih bagus-bagus saja gitu loh. Ya. Oke, itu yang pertama, debt to asset ratio. Kemudian yang kedua, times interest earned. Berapa kalikah profitnya itu berapa kalinya interest expense? Kita lihat lanjut lagi contohnya. Interest expense-nya adalah 827. Income taxes-nya 354 billion, net income-nya 223 billion. Maka bisa kita hitung pembilangnya adalah net income ditambah interest expense ditambah income taxes expense. 223 tambah 827 tambah 354 dibagi dengan interest expense 827. Ketemunya 1,7. Oh, berarti profitnya itu cuma 1,7 kalinya interest expense. Mengkhawatirkan enggak, Pak? Kalau menurut saya ini sudah mengkhawatirkan ini. Ini relatively tinggi ini. Kita perhatikan its interest coverage of 1.7 times might be considered low. Ya, might be considered low. Berarti ini menurut Pak Kiso ini low, ya, menurut Pak Kiso low. Kenapa low? Ini interest expense-nya itu cuma berapa ya? Profitnya itu 1,7 kali interest expense, atau interest expense-nya itu masih lebih kecil daripada total profit yang dihasilkan oleh si perusahaan ini, masih lebih kecil. Kata Pak Kiso ini masih low. Tapi menurut saya ini nanti dulu, lihat dulu rata-rata industrinya berapa kali TIE untuk rata-rata industri perusahaan yang sejenis dengan LG ini. Berapa kali? Kalau rata-rata industrinya itu katakanlah misalkan 2.5 times, ya berarti jelek ini perusahaan ini. Tapi kalau rata-rata industrinya itu misalkan 0,5, TIE-nya 0,5 atau 50%, maka itu ya si perusahaan ini masih bagus gitu loh. Ya, si LG ini masih bagus. Jadi kembali lagi, baik atau tidak itu tergantung apa? Tergantung perusahaan pembandingnya atau tergantung rata-rata industrinya. Jadi analisis rasio keuangan kayak gini ini tergantung pembandingnya ya. Enggak kemudian ada aturan, oh kalau segini persen berarti bagus, di atas segini persen jelek, di bawah segini persen bagus. Nah, itu belum tentu ya, belum tentu. Harus ada pembandingnya. Oke? Nah, kira-kira seperti itu penjelasan kita, pembahasan kita tentang penyajian dan analisis keuangan terkait dengan non-current liabilities. Sebenarnya terkait dengan analisis keuangan atas debt ini masih ada satu lagi, yaitu debt to equity ratio atau DER. Kalau ini kan DAR, debt to asset ratio. Ada lagi namanya debt to equity ratio. Cuman itu nanti agak lebih panjang lagi pembahasannya, sehingga tidak perlu kita bahas di sini. Itu ranahnya di mata kuliah Financial Management atau manajemen keuangan. Oke, kita cukupkan pembahasan kita mengenai presentation and financial analysis about non-current liabilities. Oke, terima kasih.